Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai apa perbedaan antara Yahudi, Zionis, dan Israel agar tidak salah mengerti. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, konflik terbaru antara kelompok Hamas Palestina dengan Israel telah meningkatkan perhatian publik. Namun, terkadang dalam memandang konflik ini ada kekeliruan dalam memahami peristiwa pertempuran tersebut, khususnya pengertian Yahudi, Zionisme, dan Israel. Banyak pihak mencampur adukan istilah Yahudi, Zionisme, dan Israel dan menjadikan mereka sebagai musuh bersama. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa perbedaan Yahudi, Zionis, dan Israel. Pertama, Yahudi. Istilah Yahudi sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani Yehuda. Yahudi kerap diasosiasikan dengan bangsa atau agama. Secara umum, Yahudi merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang memeluk agama Yahudi atau Yudaisme. Dalam pengertian yang lebih luas, orang Yahudi berarti keturunan Ibrani yang sering disebut dalam Alkitab atau Injil. Berdasarkan etnisnya, Yahudi merujuk pada bangsa yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan anak dari Nabi Ishak sekaligus cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 putra yang salah satunya bernama Yehuda. Namun demikian, para pakar sejarawan meragukan kemurnian darah Yahudi asli, sebab mereka telah melampaui perjalanan panjang bahkan sampai terlunta-lunta di berbagai negara. Peristiwa yang lebih keji terjadi pada saat orang-orang Yahudi dibantai habis-habisan oleh Nazi Jerman. Kata Yahudi memiliki makna yang sangat umum. Yahudi bisa digunakan untuk menyebut orang yang memeluk agama Yahudi atau Yudaisme dan melaksanakan ritualnya. Dalam hal ini, Yahudi mengandung pengertian murni agama. Sementara itu, saat ini mustahil untuk mendefinisikan istilah Yahudi yang bisa memuaskan semua orang. Karena Yahudi melibatkan isu etnis dan agama yang kompleks dan kontroversial. Kedua, Zionis atau Zionisme. Zionisme merupakan gerakan politik di kalangan warga Yahudi yang mencuat pada tahun 1897. Pendiri gerakan politik tersebut didirikan oleh seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl. Pada saat itu, warga Yahudi tersebar ke seluruh Eropa. Mereka tak memiliki tanah dan negara yang menyatukan mereka. Satu-satunya yang mereka miliki adalah identitas darah Yahudi yang oleh Herzl ingin disatukan dalam kesatuan geografis sebuah negara yang menaungi warga Yahudi. Saat pertama kali dilontarkan Herzl, gagasan tersebut tak sepenuhnya diterima oleh para pemuka agama Yahudi. Beberapa tokoh kunci seperti Martin Buber, Karl Popper, Hermann Cohen, hingga Judah L. Magnes dengan lantang menolak gagasan Herzl tersebut. Alasannya, gagasan tersebut akan sia-sia, tak sesuai dengan visi Yahudi yang justru harus menyebar ke seluruh dunia. Meski mendapat penolakan,
Gerakan Zionis itu sendiri pada akhirnya berhasil membangun negara Israel pada 14 Mei 1948. Persoalannya, tanah yang mereka ambil untuk dijadikan negara adalah tanah milik bangsa Palestina. Perang besar pun sempat tak terhindarkan. Oleh karena itu, muncul kemudian sebuah narasi yang lazim dikenal, bahwa pemeluk Yahudi belum tentu pendukung Zionisme. Tak semua orang Yahudi mendukung agresi pembentukan negara Israel. Ketiga, Israel. Israel adalah nama sebuah negara yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1948 setelah kejatuhan Khalifah Islamiyah dan Inggris yang meninggalkan tanah Palestina. Ketika itu PBB mendukung pembagian wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu untuk orang Yahudi dan untuk orang Arab. Bahkan PBB mendukung pembentukan negara baru di Palestina, yaitu Israel. Pendirian negara Israel ini membuat Yahudi yang tersebar di berbagai negara memutuskan untuk pindah dan tinggal di Israel. Inilah mengapa warga negara Israel mayoritas penganut Yahudi, bahkan terbanyak di dunia. Namun demikian, tidak semua orang Israel memeluk agama Yahudi, dan tidak semua orang Yahudi tinggal di Israel, karena masih banyak yang tersebar di berbagai belahan dunia lain. Menurut data Badan Statistik Israel, populasi di Israel berjumlah 9,7 jiwa hingga Desember 2022. Meskipun 70% adalah mayoritas Yahudi, ada juga 20% warga Arab. Sedangkan komunitas lain seperti Druze, Aram, Armenia, Assyria, Cirkassia, Samarita, hingga Maronit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan tadi dapat dipahami bahwa antara Yahudi, Zionis, dan Israel memang berhubungan, namun tidak sama. Israel adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Yahudi, sedangkan Yahudi sendiri merupakan sebuah aliran agama yang sudah ada di dunia sejak lama. Dan Zionis adalah kelompok yang berjuang untuk menciptakan sebuah negara Yahudi yang merdeka. Keseluruhan umat Yahudi tidak tinggal di Israel, namun tidak semua penduduk Israel beragama Yahudi, karena ada juga warga Israel yang menganut agama lainnya. Terakhir, tidak semua orang Yahudi di Israel ingin menjadi pejuang untuk menaklukkan lebih banyak wilayah di Palestina. Dari sekian alasan tersebut, cukup membuktikan bahwa antara Yahudi, Zionis, dan Israel memiliki perbedaannya masing-masing dan tidak bisa dicampur adukan. Meski begitu, Zionis dengan negara Israelnya tetap saja salah dengan merebut dan menduduki tanah orang lain, yaitu tanah Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.